Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa biulumihi fid dharaini amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali di dalam majelis taklim di Masjid Agung Jamek Malang ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian kita memasuki makalah yang ke-27, berasal dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, ma min abdin au amatin, tidak ada seorang hamba baik laki-laki maupun perempuan, da'a bihadzat du'a, yang mau berdoa dengan doa ini, fi lailati arafata, di dalam malam Arafah, yaitu malam 9 bulan Dzulhijjah. Bukan hanya yang ada di Arafah, yang ketika itu menghadapi wukuf di Arafah, akan tetapi ini umum malam Arafah, di mana saja orang itu berdoa dengan doa ini, alfa marratin, 1000 kali. Ya. 1000 kali. Wahia asyru kalimatin, doa ini ada 10 bentuk kalimat tasbih. Ya. Kemudian kata beliau, tidaklah orang itu mohon kepada Allah sesuatu, baik dari hajat dunia maupun akhirat, lam yas'alillaha syai'an min hawaijid dunya wal akhirah. Ya, tidaklah orang itu memohon kepada Allah sesuatu hajat, baik urusan dunia maupun akhirat, illa a'tahu, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. 10 macam tasbihnya. Illa a'tahu su'alahu, Allah akan memberikan kepadanya apa yang diminta. Jadi kalimat 10 macam tasbih ini dinamakan muqaddimatud doa, jadi pendahuluan berdoa. Jadi sebelum berdoa, apa yang kita mohon, membaca kalimat ini dulu, yaitu tasbih 10 macam kalimat. Ini dinamakan muqaddimatud doa, pendahuluan daripada doa. Adapun doanya, monggo terserah kepada kita, apa yang diminta, urusan dunia ataupun akhirat. Malam yada'u biqati'ati rahimin, selama dia tidak berdoa memutuskan silaturrahim, au maksamin, atau berdosa
doa tapi isinya dosa. Ya. Itu yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah, ya. Dan mungkin oleh Allah tidak akan dikabulkan, karena yang diminta itu kok sesuatu yang dilarang, memutuskan silaturahim atau perbuatan dosa, ya. Kemudian 10 kalimat itu, 10 tasbih itu apa saja? Awwaluha utawi kawitane, ya, 10 kalimat, kawitane kalimat iku subhanallazi bis samai arsyuhu, ya. Itu yang pertama, ya. Maha suci Allah zat, ya, yang mana arasnya itu ada di langit. Aras itu ciptaan Tuhan yang paling agung, makhluk Tuhan yang paling agung adalah aras, ya. Maha suci Allah yang arasnya ada di langit, gitu. Bis samai ing dalam langit, ai jihatil uluwi, tegese ing dalam arah-arah luhur, ya. Apa arsyuhu? Arasy Allah, ya. Maha suci Allah yang mana arasnya itu ada di langit. Fa innal arsya, krana setuhune aras iku fauqal kursi, ana ing luhure kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo, ya. Sebagaimana yang kita baca di dalam ayat kursi, ya. Itu aras itu ada di atas kursi, ya. Wahwa utawi aras iku fauqas samawati, ana ing luhure pira-pira langit, di atas langit-langit yang ketujuh, di atas kursi itu adalah aras. Tiada yang bisa sampai ke sana selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Malaikat Jibril saja, malaikat yang paling dekat dengan Tuhan, sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril sudah tidak sanggup untuk meneruskan perjalanan. Ketika diajak oleh Kanjeng Nabi, malaikat Jibril menolak. Kanjeng Nabi dipersilakan untuk naik sendiri, ya. Jadi Kanjeng Nabi memiliki keistimewaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus, ya. Hanya beliau yang sanggup meneruskan perjalanan Isra dan Mi'raj itu, bukan hanya sampai di Sidratil Muntaha, namun lebih tinggi lagi sampai ke aras, ya. Sidratil Muntaha dinamakan Sidratil Muntaha itu li'intihai alamil malaikah, alam malaikat yang paling tinggi. Jadi setelah di Sidratil Muntaha itu malaikat sudah tidak sanggup. Beliau menyatakan pada Kanjeng Nabi, kalau saya ikut maka saya akan terbakar hangus, ya. Jadi tidak ada kemampuan. Itulah diantara derajat keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Para nabi itu semuanya punya kelebihan. Para rasul itu masing-masing punya kelebihan. Setiap nabi, setiap rasul memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din.
para rasul itu memiliki kelebihan-kelebihan antara satu dengan yang lain. Ya. Minhum man kallamallah. Di antara mereka itu ada yang keistimewaannya diajak bicara langsung oleh Allah, yaitu Nabi Musa kalimullah. Itu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Kemudian warafa'a ba'dahum darajat. Warafa'a ba'dahum darajat. Allah mengangkat di antara mereka itu ketingkatan yang sangat tinggi. Ketingkatan yang tinggi. Siapa itu? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang di derajat, tidak ada seorang pun nabi yang mencapai derajat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ya. Secara umum, ya, para nabi itu lebih istimewa daripada para malaikat. Ya. Melebihi keistimewaan daripada malaikat. Lebih-lebih Nabi Muhammad, ya. Jadi nabi-nabi itu lebih mulia, lebih istimewa dibanding dengan malaikat. Malaikat Jibril pernah bercerita kepada nabi kita bahwa di langit itu ada malaikat yang sangat mulia, ya. Malaikat yang katakanlah malaikat ini seperti raja malaikat, setiap hari dilayani oleh khodam-khodam, pelayan-pelayan, 70.000 malaikat yang melayani. Bahkan oleh Allah nafasnya itu dijadikan malaikat. Itu luar biasa malaikat itu. Kemudian malaikat Jibril bercerita, malaikat itu oleh Allah disiksa. Ya, rajanya malaikat itu disiksa, dijatuhkan ke langit, dijatuhkan ke atas gunung Qaf, dalam keadaan yang mengenaskan, sayapnya patah. Ketika malaikat Jibril lewat, malaikat itu minta tolong, hai Jibril, tolonglah aku dimohonkan maaf kepada Tuhan, tolong, ya. Kemudian oleh malaikat Jibril ditanya, salahmu apa? Salahmu apa? Ya, salah saya ketika Nabi Muhammad lewat, dinaikkan ke langit lewat, saya tidak berdiri, saya tidak menghormati Nabi Muhammad. Kemudian saya dimarahi oleh Tuhan, didukani, gitu ya, didukani oleh Allah. Kemudian saya disiksa seperti ini, saya dijatuhkan ke tempat di atas gunung Qaf, ya, dalam keadaan sayapnya patah. Kemudian oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Allah, malaikat Jibril terbang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, permintaan tolong malaikat tadi itu disampaikan. Ya Allah, hambamu malaikat itu mohon maaf kepadamu ya Tuhan. Oleh Allah dijawab, kalau dia itu minta maaf, saya maafkan, tapi syaratnya harus membaca selawat kepada Muhammad. Ya, inilah diantara keistimewaan Kanjeng Nabi. Kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril, kamu supaya membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Setelah dia mendengar, kemudian segera membaca selawat dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah membaca selawat,
maka dikabulkan permintaannya oleh Allah, sayapnya tumbuh kembali, sayapnya tumbuh utuh kembali, kemudian bisa terbang. Itu diceritakan di dalam sebuah kitab namanya Dalilus Sailin, ya, itu ada hadis semacam itu. Itu diantara kemuliaan Kanjeng Nabi, ya. Jadi begitu mulianya Kanjeng Nabi itu, maka Allah memberikan kedudukan istimewa, dan barang siapa yang berdoa silakan dengan membaca salawat, ya, insya Allah doanya akan dikabulkan. Di sini Kanjeng Nabi memberikan petunjuk ada 10 tasbih ini, di antaranya adalah, ya, subhanalladzi bis samai arsyuhu, maha suci Allah yang mana arasnya ada di langit, ya. Kemudian yang kedua, subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Subhanalladzi maha suci Allah fil ardi ing dalam bumi apa mulkuhu kerajaane Allah, wa qudratuhu lan kekuasaane Allah, ya. Jadi kerajaan Tuhan itu nampak di bumi ini, kekuasaan Allah nampak, dapat kita lihat dengan mata kepala betapa Allah itu maha agung dan maha kuasa. Langit yang begitu luas nampak dari bumi. Bumi yang begini agung, dengan berbagai macam makhluk ciptaan Tuhan. Ada laut, ada gunung, bermacam-macam makhluk, flora dan fauna, semuanya menunjukkan kekuasaan Allah. Fa inna zuhura mulkihi ta'ala, karena dohire, ya, nampak dohire kerajaane Allah Ta'ala lana maring kita iku fil ardi ing dalam bumi. Jadi di bumi ini, ya, kita dapat melihat, nampak dengan jelas keagungan Tuhan, ya, kebesaran Allah. Langit yang begitu luas tanpa batas, berjuta, bermiliar bintang-bintang, ada matahari dan bulan, bintang-bintang yang gemerlapan, ya, itu menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi nampak, kita dapat melihat kebesaran Allah itu. Kemudian berikutnya, subhanalladzi fil bahri sabiluhu, maha suci Allah alladzi fil bahri kang tetep ing dalam segara apa sabiluhu dalane Allah. Maha suci Allah di lautan itu merupakan jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah untuk umat manusia. Pergi ke sana kemari lewat laut, naik perahu, naik kapal, ya, urusan dagang, urusan politik, urusan hubungan antara satu dengan yang lain lewat laut. Bil bahri sabiluhu allati tusilu kang bisa nekakake apa dalan sabil, ya, jalan di laut, al ibadah ing pira-pira kawula ila jami'il jihad maring sekabehane arah-arah. Mau pergi kemana silakan, lewat laut yang begitu luas, ila jami'il jihad li asbabi ma'ayishihim, kadwe pira-pira sebab pengupa jiwane ibad, ya, mencari rezeki, hubungan perdagangan, mengirim barang-barang yang berat-berat lewat laut, ya. Betapa Allah maha kuasa.
kapal laut itu berapa ton beratnya, berapa ribu ton, ditambah lagi isinya, tapi bisa lewat di atas air yang cair, di atas air yang lunak. Itu adalah kekuasaan Allah, ya. Di asbabi ma'aishi. Subhanalladzi, berikutnya, subhanalladzi fil hawai ruhuhu, ya. Subhanalladzi maha suci Allah fil hawai kang tetep ing dalem awang-awang, itu hawa, di udara. Apa ruhuhu, angine Allah. Maha suci Allah yang menciptakan angin di angkasa itu. Angin, ya, membawa mendung, kemudian mendung itu menurunkan hujan. Semuanya itu yang mengatur adalah Allah. Namun kadang-kadang angin itu bisa menjadi malapetaka. Memang itu adalah kehendak Allah. Angin topan, angin yang sangat kencang, bisa merobohkan bangunan, bisa merobohkan berbagai macam bangunan dan pepohonan. Itu semua adalah Allah yang mengatur. Subhanalladzi fil hawai ruhuhu. Roh di sini adalah angin, ya. Fa innar riha kronostuhune angin iku musakharun, dan tundukake. Angin itu ditundukkan, artinya diperintah oleh Allah. Jadi angin itu diperintah Allah, bainas samai, antarane langit, wal ardi, lan bumi. Wa ma'danuhu, utawi sumbre angin, fil ardi salisati, ing dalam bumi kang kaping 3, lapis ketiga, itu merupakan sumber angin menurut di sini, ya. Waruhu, utawi lapat arruh iku bil wawi, kelawan wau. Aslun, merupakan asal, lirihi, kadwe lapat rih, bil yai, kelawan ya. Jadi rih yang maknanya angin itu asalnya adalah ruh, ya. Terus wayusagharu, lan den cilikake, ditashghir apa ala ruwaihatin, ing atase angin cilik. Jadi kalau angin besar itu adalah ruh atau rih, kalau angin yang kecil itu namanya ruwaihah, angin yang silir-silir, sepoi-sepoi, ya, ruwaiha. Wa jam'uhu, utawi jamae rih atau ruh iku arwahun, biro-bir arwahun, lapat arwah, wariyah. Itu berbicara sedikit tentang bahasanya. Berikutnya subhanalladzi finnari sultanuhu. Subhanalladzi maha suci Allah finnari kang tetep ing dalem geni, apa sultanuhu, kekuasaane Allah. Allah maha kuasa menciptakan api yang menyala-nyala. Kalau kita melihat gunung berapi, kita ngeri melihatnya, api ciptaan Tuhan seperti itu, ya. Menggambarkan gunung yang meletus itu, gunung yang terbakar itu merupakan miniatur daripada neraka jahanam. Jadi oleh Allah sudah ditunjukkan di kekuasaan Allah. Allah menciptakan api neraka nanti itu, coba lihat itu contohnya. Itu baru contoh saja. Padahal api neraka itu, ya, sebagaimana sabda Rasul, 70 kali panas api dunia. Jadi sepanas apapun, berapa ribu derajat Celcius panasnya api dunia ini, hanya 1/70 panasnya neraka jahanam.
Itu yang menyatakan Rasulullah. Jadi merupakan kekuasaan Allah diciptakannya api seperti itu. Kalau api itu kecil, dimanfaatkan untuk kita, bisa dijadikan lampu yang menyala, bisa dijadikan alat untuk memasak, membakar dan sebagainya. Ya. Walidzalika lan krana mengkono benari sultanuhu, oleh karena itu laya juzu ora wenang li ahadin kaduwe wong siji minal makhlukina saking makhluk kabeh apa an yu'adziba yen to nyiksa sapa ahadin ahadan ing wong liya. Ya, bil hayawanat minal hayawanati saking pira-pira hayawan benari kelawan geni. Ya. Oleh karena tadi dinyatakan api itu merupakan tanda kekuasaan Allah SWT, maka yang berhak menyiksa dengan api neraka itu hanya Allah. Tidak boleh manusia menyiksa dengan api, membakar orang lain, tidak boleh. Ya, ataupun membakar binatang, tidak boleh. Di sini dikatakan la yajuz, tidak dibenarkan, ya. Kecuali barangkali agama lain, ya. Agama lain itu seperti agama Hindu itu kan mayatnya kadang-kadang diadakan pembakaran mayat, ya. Walaupun itu sudah mati, tidak dibolehkan oleh Islam, ya. Karena manusia itu adalah makhluk yang mulia, maka tidak boleh dibakar dengan api kecuali oleh Allah nanti di neraka. Akibat daripada orang yang menentang kebenaran, kebenaran Allah ditentang, kebenaran Nabi Muhammad ditentang, ya. Orang kafir itu oleh Allah diberikan rahmat. Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi seluruh alam. Ada yang bertanya, apakah orang kafir itu juga mendapatkan rahmat? Karena kan rahmatan lil alamin itu umum, bukan hanya orang mukmin. Allah tidak menyatakan, ya, bahwa Nabi Muhammad itu diutus ma arsalnaka illa rahmatan lil mukminin, tidak, tapi lil alamin, seluruh alam. Lah alam itu kan termasuk orang kafir. Apa orang kafir itu diberi rahmat? Jawabnya benar. Rahmatnya bentuknya apa? Bentuknya orang kafir itu tidak disiksa di dunia, ya. Berbeda dengan pada zaman nabi-nabi yang dahulu. Kalau nabi-nabi yang dahulu, orang-orang kafir menentang kepada nabi, oleh Allah diturunkan azab pada waktu di dunia ini. Jadi tidak menunggu nanti, ya, mulai dari di dunia sudah disiksa oleh Allah. Ingat, ya, umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan dengan tsunami yang pertama. Umatnya Nabi Hud, Nabi Soleh, kaum Samud, kaum Ad, kaumnya Nabi Lot, ya, yang melakukan sodomi, homoseksual, diingatkan oleh Nabi Lot, mereka menentang, diazab oleh Allah SWT, ya. Begitu nabi-nabi yang lain, umat yang diazab pada waktu di dunia ini. Nah, setelah kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak, orang kafir tidak diazab di dunia, ya. Maksudnya apa? Mereka diberikan kesempatan, ya, kesempatan untuk beriman. Nabi Muhammad membawa kebenaran, ya, silakan Anda masih diberikan kesempatan waktu di dunia ini, Anda tidak disiksa, ya, silakan beriman. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan, ya. Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairal lakum. Kata Allah, wahai umat manusia, telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul
membawa kebenaran dari Tuhan. Siapa itu? Nabi Muhammad. Fa'aminu khairal lakum. Maka berimanlah kamu. Kamu akan selamat kalau beriman pada Nabi Muhammad. Ternyata kok kafir. Sampai mati tetap kafir. Wa in takfuru, apabila kamu kufur, ya sudah. Allah tetap maha kaya. Kalau kamu tetap kafir sampai mati, Allah tidak suka kepada orang yang matinya mati kafir. Jadi masih diberikan kesempatan. Maka hari ini silakan saudara-saudara kita diajak untuk beriman kepada Nabi Muhammad, diajak. Dulu Nabi membawa kebenaran, kok tetap ditentang, ya, ngotot bahwa agamanya paling benar. Dia sudah diberikan kesempatan, itu namanya rahmat. Sampai mati ternyata kafir, oleh Allah dibakar nanti, ya. Jadi oleh Allah nanti akan disiksa karena mereka tetap menentang kepada kebenaran Nabi Muhammad, gitu, ya. Jadi kita tidak dibolehkan menghukum dengan cara membakar. Ya, misalnya ada orang diputuskan oleh hakim hukumannya dia hukum mati. Lah bagaimana menghukumnya? Tidak boleh dibakar. Ya. Tidak boleh dibakar. Jadi yang berhak membakar hanya Allah, ya. Subhanalladzi fil arhami ilmuhu. Subhanalladzi maha suci Allah fil arhami ing dalem pira-pira rahim peranaannya, rahim wanita. Apa ilmuhu? Ilmune Allah, ya. Hanya Allah yang maha tahu keadaan rahim wanita itu. Kandungan itu yang paling tahu adalah Allah. Lalu sekarang kan ada ilmu, Pak, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu juga biasanya, ya, menyebutkan ini anaknya laki-laki, anaknya perempuan, tapi itu hanya deteksi, ya, tidak yakin 100%, masih bisa salah. Yang paling tahu adalah Allah. Ya'lamu ma fil arham, ya. Kemudian fala ya'lamu mongko ora weruh ma ing barang fil arhami kang tetep ing dalem pira-pira rahim illallahu taala, angin Gusti Allah taala. Hanya Allah saja yang tahu. Subhanalladzi fil quburi qada. Ya. Jadi itu pengertiannya luas, ya. Bagaimana kandungan, bagaimana keadaan bayi, ya, di samping jenis kelaminnya, bagaimana nanti bayi ini, ya, dia menyusu, ya, kemudian oleh Allah sudah disiapkan begitu lahir, sudah disiapkan air susunya, ASI-nya sudah siap. Jadi berarti Allah sudah menanggung, ya, anak cucu Adam itu rizkinya rizkun madmun, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ASI, air susu ibu, itu bermanfaat sampai 2 tahun, ya. Saya pernah bertanya kepada seorang dokter, berapa lama ASI itu manfaat bagi bayi. Pada saat itu seorang dokter ini mengatakan sampai 6 bulan, Pak. Oh ya, 6 bulan. Terus setelah 6 bulan, dokter ini mengatakan kalau lebih dari 6 bulan air susu ibu itu sudah tidak berfungsi, tidak bisa membawa menjadi berpengaruh untuk tumbuh kembang bayi. Namun saya ragu-ragu terhadap jawaban dokter tadi itu, karena Al-Quran mengatakan sampai 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Ya, ibu-ibu itu hendaknya menyusui anaknya, ya, haulaini kamilaini, selama 2 tahun. Ya, bagi orang yang ingin menyusui anaknya dengan sempurna sampai 2 tahun. Nah, oleh karena itu saya ragu-ragu terhadap jawaban dokter tadi itu, ya. Nah, alhamdulillah
ternyata akhir-akhir penelitian terakhir menyebutkan para ahli bahwa air susu ibu itu bermanfaat sampai 2 tahun. Jadi yang benar dokternya apa Quran? Yang benar adalah Al-Quran. Karena Allah yang menciptakan bayi, Allah yang menciptakan ASI. Tidak mungkin apa yang dikatakan oleh Allah itu salah, tidak mungkin. Ya, adapun terjadi perbedaan, jangan menyalahkan Al-Quran lebih dulu. Berarti pengetahuan umum itu yang perlu dikaji kembali. Itulah penemuan-penemuan ilmu pengetahuan sampai saat ini semuanya menunjukkan kebenaran Islam. Maka silakan Anda masuk Islam. Bagi yang belum, ya, bagi yang sudah, marilah agama kita pegang teguh-teguh, jangan sampai mati di luar Islam. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa tatarqa ila anlil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak walam turami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli wa qaddamat kajami ul anbiya biha warusli taqdimamah dumen ala khodami mala ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa salihan fi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.